Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang, Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas kitab A'malul Qulub atau amalan-amalan hati. Sebelum kita membahas apa itu amalan hati, kita akan bahas dulu tentang pentingnya hati bagi kehidupan manusia, karena hati adalah inti dari diri manusia. Apa yang dilakukan oleh anggota badan itu sangat tergantung kepada kondisi hati. Karena itu memperbaiki hati sesuatu yang terpenting dibanding memperbaiki bagian manapun dari tubuh kita. Memperbaiki wajah penting, memperbaiki bagian otot-otot tangan, kaki, perut penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah memperbaiki kondisi hati. Bagaimana cara memperbaiki hati? Ada beberapa poin yang harus dilakukan. Pertama, at-tawajjuhul khalisu lillahi ta'ala bihaitsu la yakunu qalbuhu muta'alliqan illa bi rabbihi wa ma'budihi wa khaliqihi. Pertama, memfokuskan seluruh perhatian kepada Allah. Dalam bentuk hatinya itu tidak terkait kepada sesuatu pun, kecuali hanya terkait kepada Allah sebagai Rabb baginya, sebagai sesembahannya dan sebagai penciptanya. Ketika hati terkaitnya kepada sesama makhluk, apapun makhluk itu, baik batu, orang, lelaki, wanita, kendaraan, kekayaan, pangkat, atau yang lain-lain, maka semua itu akan menjadi azab bagi orang tersebut. Dunia, tempat terkaitnya hati kita, akan menjadi azab. Dia akan stres dengan dunia yang hatinya terkait terhadap dunia tersebut. Baik harta, jabatan, pangkat, kekuasaan yang sekarang sedang marak diburu banyak orang ya. Karena sebentar lagi akan pemilu untuk semua level ya. Itu akan menjadi sumber masalah, penyebab stres dan depresi orang-orang yang memburunya. Karena semua itu menjadi tambatan bagi hatinya, orientasi dari hidupnya. Itu kalau hatinya terkaitnya dengan makhluk. Allah Azza wa Jalla
telah menciptakan hati ini dan telah menyusun seluruh organ pembentuk hati dengan susunan sedemikian rupa yang menyebabkan hati ini tidak akan bisa maslahat, tidak akan sehat, tidak akan baik kecuali hanya bila terkait dengan penciptanya dan pengaturnya. Yang menciptakan hati kita Allah, yang mengatur hati kita Allah. Hati kita dibahagiakan atau dimenderitakan, dilapangkan atau disumpekkan, diberi hidayah atau disesatkan. Itu semuanya oleh Allah. Allah yang ngatur. Rasul SAW bersabda, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman ka qalbir rajulil wahid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua Bani Adam, hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Makanya dalam hadis yang masyhur, salah satu doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, yang mengatur hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Jadi yang menciptakan hati Allah, yang mengatur membolak-balikan hati adalah Allah. Dan Allah sudah mendesain hati sedemikian rupa sehingga hati ini tidak akan benar, tidak akan sehat, tidak akan maslahat kecuali terkaitnya itu dengan sang pengatur hati. Ketika hati terkait dengan selain Allah, terkaitnya itu, tertambatnya itu kepada dunia, kepada makhluk, kepada harta, kepada pangkat, jabatan, maka semua yang menjadi tambatan hatinya selain Allah akan menjadi azab baginya. Berkata muallif, fa idza ta'allaqa bi ghairillah tu'adzabu bihadza ta'alluq. Kalau hati itu terkait dengan selain Allah, maka hati itu akan diazab dengan apa yang menjadi tambatan hatinya. Oleh karena itu kita dapati banyak orang memburu dunia dan dunia yang diburu dapat. Memburu harta dapat, hartanya melimpah. Memburu pangkat, jabatan, kekuasaan dapat. Tapi kehidupannya, hatinya malah sumpek. Hatinya malah sempit. Hatinya malah tertekan, depresi, stres. Itu orang-orang kaya yang uangnya tek-tekan, triliunan. Jangan disangka mereka bahagia dengan hartanya. Itu orang yang memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi. Jangan disangka mereka bahagia dengan pangkat dan kekuasaan. Stres. Coba kalau ada debat-debat politik di TV, lihat orang-orangnya. Bermusuhan kan? Sering ejek. Buka aja umpamanya internet. Ejekan, saling lontar, ejekan, lontar, bulian, saling melempar tuduhan. Itu mewarnai berita itu. Korban yang diejeknya tenang apa tidak? Kebayang gak bisa tidur tuh. Kebayang tidak bisa tenang. Setiap detik dia gak mau baca berita. Khawatir isi beritanya mengejek dia. Kan gitu ya. Nah, jadi seperti itulah tambatan hati selain Allah akan menjadi azab bagi orang tersebut. Berdasarkan hal itulah maka satu-satunya hal yang membuat hati tenang, hati tentram, hati lapang
adalah menambatkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan fata'alluqul qalbi billah huwallazi yuslihuhu wa ta'alluquhu bi ghairihi minal makhluqat yufsiduhu. Mengaitkan hati hanya kepada Allah akan memperbaiki kondisi hati, menyehatkan hati, dan mengaitkan hati kepada makhluk manapun kepada selain Allah itu akan merusak hati. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kullama izdada al-qalbu hubban lillah izdada lahu ubudiyatuhu wa kullama izdada lahu ubudiyatan izdada lahu hubban wa faddalahu amma siwah wal qalbu faqirun bidzat ila Allah min wajhain. Kata Syekhul Islam, setiap kali hati bertambah rasa cintanya kepada Allah, akan bertambahlah penghambaan orang itu kepada Allah. Kalau penghambaan orang itu kepada Allah bertambah, maka Allah pun akan menambah cinta orang itu kepada Allah dan menambah kecintaan Allah kepada dia. Cinta itu bila dipupuk dengan ibadah, semakin memperbesar kadar cinta dia kepada Allah. Dipupuknya dengan ibadah dan amal saleh. Dia cinta kepada Allah, dia aplikasikan cinta itu dalam bentuk ibadah dan amal saleh. Cintanya kepada Allah tambah gede, berkembang. Otomatis kecintaan Allah kepada dia juga nambah. Kalau Allah menambah kecintaannya kepada hamba, menambah juga pemberiannya kepada hamba. Dan hati ini sangat-sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla dari dua segi. Segi pertama disebut min jihatil ibadah. Dari segi ibadah, hati jiwa butuh ibadah. Karena nanti dijelaskan ibadah amal soleh itu nutrisi, konsumsi, vitamin bagi jiwa yang sangat dibutuhkan. Seperti badan butuh nutrisi, butuh konsumsi, butuh suplemen, vitamin. Kalau apa yang dibutuhkan oleh badan ini dipenuhi, dia akan sehat, akan kuat. Kalau enggak, lemah, sakit, mati. Itu badan. Nah, kalau badan, konsumsinya makanan. Makanan-makanan yang sehat, sayur, buah, protein. Hindarkan makanan yang merusak seperti bala-bala, pisang goreng, kopi sama gula gitu ya, kopi sasetan. Merusak tubuh, enak sih, tapi merusak tubuh. Hindarkan. Punten kalau ada tukang bala-bala di sini. Jiwa juga begitu. Konsumsi jiwa apa? Ilmu. Tapi ilmu yang bermanfaat loh. Quran Sunnah. Konsumsi jiwa adalah zikir. Konsumsi jiwa adalah ibadah dan amal soleh. Itu yang menutrisi hati. Sehingga hati sehat, kuat. Ya. Wa min jihatil isti'anah wa tawakkul. Dan kedua, yang dibutuhkan oleh jiwa selain ibadah adalah isti'anah dan tawakal. Isti'anah itu minta bantuan, minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi, dan tawakal kepada Allah. Dua itu tuh yang dibutuhkan oleh jiwa. Maka fal qalbu la yasluhu wa la yuflihu wa la yataddu wa la yasurru
wala yatibu wala yaskunu wala yatma'innu illa bi ibadati rabbih wa hubbihi wal inabah ilaih. Maka hati tidak akan maslahat, tidak akan benar, tidak akan bahagia, tidak akan merasakan kelezatan, tidak akan merasakan ketenangan, tidak akan merasakan kenyamanan, kecuali hanya dengan ibadah kepada Allah, mencintai Allah dan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan cara seperti itu hati bisa bahagia, bisa tenang, bisa nyaman, bisa merasakan kelezatan dan bisa merasakan kebahagiaan. Walau hasala lahu kullu ma yaltadzu bihi minal makhluqat lam yatma'inna wa lam yaskun. Idh fihi faqrun dzatiyun ila rabbih min haitsu huwa ma'buduhu wa mahbubuhu wa matlubuhu wa bidzalik yahsulu lahul farah was surur wal ladzat wan ni'mah was sukun wa tu'maninah. Kalau tadi dijelaskan yang akan membuat hati hanya ibadah kepada Allah, amal soleh, taubat, mencintai. Tapi kok ada orang yang hatinya merasa senang dengan hiburan, dengan nyanyian, dengan lawakan, dengan hura-hura. Ada yang merasa terhibur dengan itu, merasa senang, bahagia? Ya ada. Tapi dikatakan, kalau hati merasakan kelezatan dari makhluk, termasuk dari hiburan orang lain bagi kita, hiburannya nyanyian, musik, lawakan, gitu kan, ada kan yang merasa terhibur, maka itu bukan kebahagiaan, itu hanya kesenangan semu. Dia nggak akan bahagia, tidak akan tenang, tidak akan tentram. Tapi itu adalah ketenangan, ketentraman, kesenangan sesaat yang semakin merusak. Sama dengan heroin, narkoba. Orang yang mengkonsumsi narkoba tenang tidak? Tenang, happy, fly dia. Bagi dia merasakan ketenangan saat itu. Bagi orang lain melihat ini orang gila. Coba orang yang mabuk, mungkin yang mabuknya senang. Yang menarkoba, yang mengkonsumsi narkobanya kelihatan senang, happy sesaat. Tapi apa yang terjadi? Badannya rusak. Fisiknya bagian dalam rusak, ketagihan. Jiwanya, mentalnya, pikirannya rusak. Kan gitu. Setelah efek dari narkobanya hilang, dia stres, dia depresi, dia tertekan, kan gitu ya. Nah seperti itulah kesenangan, ketenangan yang didapat selain dari Allah Azza wa Jalla. Jadi hati ini sangat butuh kepada Allah karena dialah sesembahannya. Dialah penciptanya, dialah pengaturnya. Dan dengan dialah kebahagiaan yang hakiki ini bisa dirasakan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, Fafil qalbi sya'athun la yalumuhu illa al-iqbalu ala Allah. Wa fihi wahsyatun la yuziluha illa al-unsu bihi fi khulwatihi. Wa fihi huznun la yudhibuhu illa as-surur bima'rifatihi wa sidqi mu'amalatihi. Wa fihi qalaqun la yuskinuhu illa al-ijtima' alayhi wal firaru minhu ilayhi. Wa fihi niranun hasarat la yutfi'uha illa ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi.
wa mu'anaqatu sabri ala dhalika ila waqti liqa'ihi wa fihi talabun syadidun la yaqifu duna an yakuna huwa wahdahu matlubahu wa fihi faqatun la yasudduhu illa mahabbatuhu wal inabatu ilaihi wa dawamu dzikrihi wa sidqul ikhlasi lahu. Kata Imam Ibnu Qayyim, hati itu bisa berdebu, kotor. Debunya ini, kotoran dari hati ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menghadap kepada Allah. Hati bisa merasa kesepian. Rasa kesepian ini tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berkhalwat, bermunajat hanya kepada Allah. Hati bisa bersedih, berduka. Tidak bisa kesedihannya dihilangkan kecuali dengan kebahagiaan dengan cara mengenal Allah dan bermuamalah secara benar dengan Allah. Hati juga merasakan keresahan. Keresahan ini tidak bisa ditenangkan kecuali hanya dengan berdialog, berkomunikasi dengan Allah. Dan hati juga bisa berkobar hasarat dengan banyak penyesalan. Api penyesalan. Tidak akan bisa api ini dipadamkan kecuali dengan perasaan ridho kepada perintah Allah, kepada larangannya dan kepada ketetapannya. Hati juga memiliki cita-cita yang kuat, keinginan yang sangat mendesak, yang tidak bisa cita-cita dan keinginan ini terhenti kecuali hanya dengan meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Dan hati juga memiliki kebutuhan. Kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi kecuali dengan mencintai Allah, inabah kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah dan ikhlas secara benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara pertama memperbaiki hati. Fokus kepada Allah, kaitkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Cita-citakan hidup kita hanya untuk bisa berbahagia di akhirat, karena itulah yang Allah inginkan. Jangan mencita-citakan hidup untuk bahagia hanya di dunia, hanya di dunia saja. Dunia hanya sementara. Setelah kebahagiaan dunia teraih, mati kita. Tinggal nasib setelah kematian itu yang harus kita lebih fokus untuk menjadi cita-cita agar bahagia di alam kubur apalagi di akhirat. Inilah kiat pertama memperbaiki hati. Fokuskan, kaitkan hati kita hanya kepada Allah. Orientasikan hidup kita hanya untuk kebahagiaan di akhirat, bukan dunia. Jangan kaitkan kita dengan kepentingan dunia. Ya, hati kita terlalu berharga untuk dikaitkan kepada dunia yang hina. Enggak. Kaitkan hati kita yang berharga ini dengan sesuatu yang lebih berharga, yaitu akhirat. Kedua, cara memperbaiki hati yang kedua adalah isti'malul qalbi fima khuliqalah. Kedua, menggunakan atau memfungsikan hati sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan untuk apa hati itu diciptakan. Untuk apa hati ini Allah ciptakan? Apa fungsi hati? Kita tahu kan, kalau fungsi telinga mendengar, fungsi mata melihat, fungsi lisan berbicara, mengungkapkan isi hati, fungsi tangan memegang, memukul, macam-macam, fungsi kaki melangkah. Kita tahu. Sekarang apa fungsi hati? Fungsikan hati sesuai dengan untuk apa Allah menciptakan hati itu.
Berkata muallif, hadzal qalbu khuliqa liyakuna 'abdan lillah. Khuliqa liya'mal a'malan jalilah. Hiyal a'malul qalbiyah as-salihah. Fa idza usghila bi ghairiha tukaddaru wa fasada haluhu. Hati ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi hamba bagi Allah. Hati ini diciptakan agar mengamalkan amal-amal agung dan mulia, yaitu amalan-amalan hati yang lurus. Apabila hati disibukkan dengan selain fungsinya, hati itu akan kotor dan rusak. Umpamanya tangan dipakai untuk memegang, ya, memberi, melakukan banyak hal. Tapi kita gunakan bukan sesuai untuk peruntukannya. Harusnya umpamanya untuk mengambil, memegang itu kita pakai untuk berjalan. Rusak ini tangan. Sekali, dua kali tidak bisa, lama-lama bisa juga, tapi terlalu berat bebannya kan. Nggak ada orang yang bisa berjalan dengan tangan sejauh sekian kilometer gitu. Kalau kaki bisa. Karena tidak untuk itu tangan diciptakan. Ya. Nah, hati juga begitu. Jadi kalau hati disibukkan dengan pekerjaan lain yang bukan peruntukan, hati itu kotor dan rusak. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Thumma inna Allah ta'ala khalaqal qalba lil insan ya'lamu bihil asya' kama khalaqa lahul ain yara bihal asya' wal udhun yasma'u bihal asya' wa kadzalika sa'irul a'dha' al batinah wal zahirah." Kata Ibn Taimiyah, kemudian Allah menciptakan hati bagi manusia. Untuk apa? Hati digunakan untuk mengetahui, memahami segala sesuatu. Pernah kan saya katakan, hati itu adalah akal. Hati itu sinonim dengan akal. Untuk apa? Fungsinya akal itu untuk memahami, mengetahui, berfikir. Itulah hati. Allah menyatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsir minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang bagaimana yang akan memenuhi neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati la yafqahuna biha, tidak dipakai untuk memahami. Di fungsi hati memahami. Afalahum qulubun la yaqiluna biha? Bukankah mereka itu punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk berfikir? La yaqiluna biha, hati tidak digunakan untuk berfikir. Akhirnya masuk neraka karena hal itu. Jadi hati fungsinya berfikir. Hati fungsinya memahami. Dan itulah akal. Makanya ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan salah satu ayat dalam surah Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang-orang yang punya hati, maksudnya punya akal. Hati itu sinonim dengan akal. Hati itu untuk memahami, untuk berfikir, untuk mengetahui, itu fungsi hati. Makanya berkata Syekhul Islam, Inna Allah khalaqal qalba lil insan liya'lama bihil asya'. Allah menciptakan hati bagi manusia agar dia mengetahui segala sesuatu dengan hati itu.
Sebagaimana Allah menciptakan mata bagi manusia agar dia bisa melihat segala sesuatu. Menciptakan telinga bagi manusia agar dia bisa mendengar segala sesuatu. Dan demikianlah seluruh anggota badan yang lain. Jadi dari sini kita mengetahui Allah menciptakan hati untuk berpikir, untuk memahami, untuk mengetahui. فإذا استعمل الإنسان العضو فيما خلق له وأعد لأجله فذلك هو الحق القائم والعدل الذي قامت به السماوات والأرض وكان ذلك خيرا وصلاحا لذلك العضو وإرضاء لربه وصلاحا للشيء الذي استعمل فيه وذلك الإنسان الصالح وهو الذي استقام حاله وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Bila seorang manusia menggunakan anggota badannya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan untuk apa anggota badan itu diciptakan, maka itulah kebenaran yang tegak, keadilan yang menyebabkan berdiri tegaknya langit dan bumi, dan itu akan baik dan maslahat bagi anggota badan tersebut, meraih ridho Allah Azza wa Jalla, ya, dan itulah manusia soleh yang keadaannya istiqamah. Manusia yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sudah berada di atas petunjuk Allah dan mereka akan bahagia. Kenapa? Sebab semua anggota badannya berfungsi, difungsikan sebagaimana mestinya. Termasuk hati. Hati digunakan untuk berfikir, memahami, mengetahui, ya. Sebaliknya, wa idza lam yusta'malil 'adlu fi haqqihi bal turika battalan fadzalika husranun wa sahibuhu maghmunun wa idza istu'mila fi khilafi ma khuliqa lahu fa huwa dhalalu wal halak wa sahibuhu min alladhina baddalu ni'matallahi kufra. Tapi apabila anggota badan tidak digunakan sebagaimana mestinya, bahkan dibiarkan nganggur, tidak difungsikan sebagaimana mestinya, dia rugi. Dan orang yang memilikinya maghbun. Maghbun itu orang yang tidak mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Dia rugi. Itu kalau dia tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya. Sama dengan umpamanya kita punya motor, punya mobil untuk dikendarai. Tapi dibeli, disimpan di lapan, hongko, ditatap, diusap, ditinggali. Gitu. Disebut mobil deleh. Deleh itu melihat. Gak pernah dinaikin, gak pernah dipakai. Untuk apa? Mubazir, ya. Nah, tapi sebaliknya, bila anggota badan digunakan tapi menyelisihi fungsi yang sebenarnya, maka orang itu sesat, binasa, pemiliknya termasuk orang yang mengganti nikmat Allah, merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Kalau digunakan tidak sesuai dengan fungsinya tadi. Nah, demikian juga termasuk hati untuk memahami, untuk mengetahui, untuk berpikir, tapi tidak digunakan untuk itu, tapi untuk yang lain. Itulah orang sesat, orang binasa dan dianggap merubah nikmat Allah menjadi kekufuran. Dan raja bagi seluruh anggota badan, bahkan seluruh tubuh manusia adalah hati, jiwa.
Kita disebut manusia karena hatinya, karena jiwanya, karena ruhnya. Kalau ruh ini sudah lepas dari diri kita, kita tidak lagi disebut manusia, tapi disebut bangkai. Sudah itu mah kuburkan saja. Enggak layak lagi disebut manusia dan tidak diperlakukan sebagai manusia. Kalau ruhnya sudah tidak ada. Nah, hati itu raja bagi manusia. Kita disebut manusia karena ada hati. Wa idh qad khuliqal qalbu li ayya'lama bih fatawajjuhu nahwal asya ibtigha'al ilmi biha huwal fikru wan nazar. Kalau hati diciptakan untuk mengetahui, maka memfungsikan hati untuk meraih ilmu dengan cara berfikir, dengan cara menelaah memahami, sebagaimana telinga digunakan untuk mendengar penjelasan, penerangan yang manfaat, mata digunakan untuk melihat, tapi yang dilihatnya dipilih. Hanya yang bermanfaat bagi tubuh. Bagi mata umpamanya, kita nggak berani menggunakan mata menatap matahari. Akan rusak ya nggak? Kita nggak akan berani walaupun banyak nih. Membaca buku atau apa dalam penerangan yang kurang remang-remang. Kita nggak akan berani walaupun banyak juga. Buka HP di kamar digelapkan. Akan merusak mata enggak? Iya. Ada yang melakukan ini? Banyak. Banyak apa semua? Banyak. Kalau saya nggak berani. Kalau mau buka HP terangkan. Katanya gitu. Kalau enggak, mata ini rusak, bisa minus. Banyaknya anak-anak yang kecil sudah minus, itu mungkin karena baca dalam ruangan gelap atau kasih HP digelapkan, karena enaknya. HP nyala, tapi itu merusak. Ya. Jadi dihindarkan melihat hal-hal yang merusak mata. Ada debu kita merem, nggak bisa melek karena bisa kemasukan debu. Demikian juga telinga, tidak mau kita gunakan untuk mendengar suara yang sangat keras yang bisa merusak dan seterusnya. Ya, demikian juga hati. Hati harus digunakan untuk berpikir, memahami, mempelajari, mengetahui hal yang pasti bermanfaat bagi hati, yaitu ilmu, yaitu penjelasan Quran Sunnah, yaitu berzikir, yaitu beramal soleh, beribadah. Dengan itu hati menjadi sehat dan kuat. Tapi kalau hati digunakan untuk hal-hal yang merusak, hati digunakan untuk memikirkan hal-hal yang bikin dosa, maksiat, melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, maka hati ini akan rusak. Sama dengan orang, ya, dia butuh makan, tapi yang dimakan itu sembarangan. Makan gula, makan gorengan-gorengan, ya, makan makanan-makanan yang terbuat dari tepung-tepung, makan juga umpamanya yang tinggi kalori, rendah serat, rendah juga protein gitu. Apa yang terjadi? Berat badan naik, kadar gula dalam darah meningkat, jadi kena diabetes. Kolesterol numpuk, asam urat juga tinggi gitu ya. Tensi juga tinggi. Wah, kalau sudah begitu mah itu badan sudah tidak sehat lagi. Maka dipilih tuh yang kita makan itu.
Hanya yang menyehatkan badan. Jangan mengejar enak. Yang enak biasanya merusak, ya. Boleh makan daging kambing? Sangat dianjurkan. Kemarin saya berobat ke dokter, kata dokter, di dalam daging kambing itu daging terbaik dibanding sapi, ayam, unta, dan seterusnya. Makanya para nabi semuanya mengembalakan kambing. Para nabi suka kambing. Kurban dianjurkan kambing. Nabi Ismail disembelih gantinya oleh kambing, bukan sapi. Dalam kambing, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nabawi, mengandung lebih dari 270 sekian obat yang bermanfaat bagi manusia. Itu daging terbaik itu kambing. Bukan sapi, bukan ayam, bukan unta, kambing. Silakan makan. Jangan khawatir darah tinggi. Jangan khawatir kolesterol. Jangan khawatir asam urat. Jangan khawatir tensinya naik, ya. Asal ada asalnya, ngolahnya yang benar. Jangan disambur santan, ya. Jadi gulai enak, tapi santannya yang berbahaya. Jangan lemaknya yang dimakan, gajihnya ditusukkan sate, enak kan? Lewak-belewak gitu ya. Itu yang berbahaya. Dagingnya yang murni, bagus. Nah, kalau umpamanya kita hanya mengkonsumsi makanan sehat, seratnya tinggi, kalorinya rendah, nutrisi vitaminnya cukup gitu, karbonya tidak berlebihan, maka tubuh badan kita menjadi sehat. Seperti itulah hati. Berkata mu'alif, fasalahul qalbi wa haqquhu walladhi khuliqa min ajlihi huwa ayyaqilal asya la aqulu ay ya'lamaha faqad ya'lamul asya man la yakunu aqilan lah bal ghafilan anhu mulghiyan lahu walladhi yaqilu syai'a huwa alladhi yuqayyiduhu wa yadbituhu wa ya'ihi wa yuthabbitu fi qalbihi fayakunu waqtal hajati ilaihi ghaniyan fayutabiqu amaluhu qawlah wa batinuhu zahira wa dhalika huwa alladhi utiyal hikmah wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Sehat dan maslahatnya hati yang memang hati diciptakan agar sehat adalah dengan cara berpikir tentang segala sesuatu. Tapi segala sesuatu hanya yang baik, yang bermanfaat. Aku tidak berkata hanya mengetahui saja, enggak. Sebab kadang-kadang mengetahui sesuatu tapi tidak faham dan lalai dari isinya, dari maksudnya. Tapi yang dimaksud adalah memikirkan sesuatu, dia ikat, dia tetapkan di dalam hati, dia yakini dalam hati, dia aplikasikan. Sehingga amalnya sesuai dengan perbuatannya, zahirnya selaras dengan batinnya. Dan itulah orang yang sudah diberi hikmah. Jadi ada beberapa cara memberi konsumsi bagi hati. Harus diperhatikan. Pertama, apa yang diberikan itu harus yang baik, yang bermanfaat. Jangan racun. Jangan enak tapi merusak. Seperti gorengan kalau bagi badan. Seperti kopi sasetan bagi badan. Enak tidak? Enak tapi merusak loh. Nah, jiwa juga begitu. Yang diberikan harus yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat bagi jiwa adalah apa yang Allah turunkan berupa wahyu. Quran Sunnah itu konsumsi pokok bagi jiwa. Pelajari itu, saya sudah pernah jelaskan, lakukan 7 hal kepada Quran Sunnah, hati dijamin akan sehat dan kuat. 7 hal itu meyakini, mengimani Quran Sunnah itu benar. Kedua, membacanya. Ketiga, menghafalkannya. Membaca itu baik faham artinya atau tidak, itu sudah berpahala.
Jadi ketiga menghafalkannya. Keempat mengajarkannya. Kelima mengamalkannya. Jadi pertama mengimani, meyakini. Kedua membaca. Ketiga menghafalkan. Keempat mengajarkan. Yang kelimanya mengamalkan. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Keenamnya mendakwahkannya, yang ketujuhnya membelanya. Kalau ada yang akan menghinakannya atau merusaknya atau merubahnya, kita bela. 7 sikap kepada Quran Sunnah bila dilakukan itu menjadi konsumsi nutrisi vitamin bagi hati yang akan menyehatkan hati. Membuat hati hidup dalam kondisi sehat dan maslahat. Nah, jadi fahami, terus tetapkan di dalam hati. Ikat dengan cara mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah. Hikmah itu kan ilmu, tapi tidak sekedar ilmu. Ilmu yang diyakini, diaplikasikan, diajarkan, dan dibela. Allah berfirman tentang orang seperti dalam surah Al-Baqarah 269, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang sudah diberi hikmah oleh Allah, berarti dia sudah diberi kebaikan yang sangat banyak. Inilah cara kedua untuk memperbaiki hati. Cara pertama, kaitkan hati dengan Allah. Kaitkan hati terhadap akhirat. Orientasikan hidup ini untuk mengejar akhirat. Yang keduanya, yang barusan, gunakan hati sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan untuk apa hati ini diciptakan. Ternyata hati diciptakan oleh Allah untuk belajar, untuk memahami, untuk berpikir, untuk mengetahui segala hal yang bermanfaat bagi kita. Itu yang kedua. Ketiga, ini mulai aplikatif nih. Al-a'malus sholihah al-zahirah wal batinah minal wajibat wal mustahabbat. Cara memperbaiki hati yang ketiga adalah melakukan amal soleh, baik amal soleh yang zahir ataupun yang batin, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amal zahir, amal batin ini bisa memperbaiki hati. Gimana cara kerjanya? Nanti diterangkan. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau jelaskan ini dalam kitab Madarijus Salikin dengan mengutip sebuah riwayat dari Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa qad ja'ala Allah subhanahu lil hasanat wa ta'at atharan mahbubatan ladzatan tayyibatan. Ladzatuha fawqa ladzatil ma'siyah bi'ad'afin mudha'afah la nisbata laha ilaiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kebaikan dan taat itu memiliki athar. Athar itu dampak atau efek. Apa athar atau dampak? Athar, dampak, efek yang nikmat, yang baik, yang lezat. Kelezatan dari kebaikan itu melebihi lezatnya bermaksiat. Berlipat-lipat. Orang melakukan maksiat senang. Karena senang, kemaksiatan lebih banyak
penggemarnya walaupun harus keluar uang. Untuk bermaksiat perlu biaya? Ya perlu, malah lebih mahal. Mabuk itu mahal loh. Satu botol bisa jutaan. Si kopi mah cuma 3.000, 2.000 bisa. Ya. Demikian judi, juga judi mahal, itu bisa miliaran habis sekali masang. Zina apalagi, dengar-dengar berapa? 80 jutanya. Demikian juga maksiat lain mahal. Tapi kenapa orang banyak? Karena di sana ada kelezatan. Tapi nikmat lezatnya kebaikan jauh berlipat dibanding kenikmatan bermaksiat. Gak bisa dibandingkan. Bagi orang-orang yang sudah menghayatinya. Apa sih kenikmatan dari amal soleh? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Coba perhatikan dan rasakan. Buktikan dalam kehidupan keseharian, benar enggak? Bila perlu perkataan Ibnu Abbas ini catat, abadikan. Hari ini saya di WA saya sudah membuat status mengutip perkataan Ibnu Abbas ini. Siapa yang punya kontak saya pasti muncul status saya di dia. Berkata Ibnu Abbas, inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizqi wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Walisay'ah sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya kebaikan melahirkan cahaya di dalam hati, membikin cerah di wajah, memberi kekuatan pada badan, memberi tambahan pada rizki, dan melahirkan rasa cinta dalam hati sesama makhluk. Orang lain tidak hanya manusia, malaikat, jin, bahkan binatang tiba-tiba suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Itu dampak dari kebaikan. Pertama, hati terterangi, bercahaya dalam hati. Kedua, cerah di wajah. Ketiga, kekuatan dalam badan. Keempat, tambahan rizki. Kelima, dicintai oleh sesama makhluk. 5 dampak bagi kebaikan. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Tapi saya kok tadi berbuat kebaikan, tetap aja wajah saya rumek. Tetap saja hati saya tidak terterangi, atau baru sekali. Coba lakukan banyak kebaikan, berulang, terus menerus setiap detik, baru terasa dampaknya. 5 dampak dari kebaikan. Walisayyi'ah, adapun keburukan, maksudnya perbuatan buruk, dosa maksiat, melahirkan hitam di wajah, kegelapan di dalam hati, loyo, kelemahan dalam badan, kurang dalam hal rizki, dan ketidaksukaan hati orang lain, makhluk lain kepada kita. Sebaliknya dari yang tadi, ya. Dari sini kita bisa melihat dampak melakukan amal baik, amal soleh bagi hati kita. Baik amal soleh yang zahir ataupun yang batin. Yang wajib termasuk juga yang sunnah-sunnahnya. Maka lakukan banyak kebaikan, lihat dan rasakan dampaknya bagi jiwa kita. Jiwa kita akan lebih bersih, akan lebih suci daripada sebelumnya. Di bagian lain, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana cara kerja amal soleh dalam memperbaiki hati. Pertama, amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at.
Kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Amal soleh menghapus dosa. Itu pertama. Dan dengan terhapusnya dosa, kekotoran jiwa ini berkurang. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, kalla, enggak. Bal rana. Bahkan itu ron. Ron itu noda, kotoran dalam jiwa. Bal rana ala qulubihim, dalam hati mereka. Maka yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Setiap dosa melahirkan noda. Kekotoran dalam jiwa. Maka dengan terhapusnya dosa karena melakukan amal soleh, kotoran ini berkurang. Semakin sering melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan, semakin banyak kotoran yang gugur dari hati kita. Dan ini akan memperbaiki keadaan hati. Ini yang pertama. Kenapa amal soleh bisa memperbaiki hati? Yang kedua, amal soleh itu mengundang turunnya hidayah kepada kita. Hidayah untuk beramal soleh berikutnya. Itu kalau amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah kasih balasan kontan di dunia. Salah satu balasan kontannya itu hidayah. Dengan hidayah ini dia bertobat, istighfar, melakukan kebaikan-kebaikan lain. Semakin terbersihkan dia dari dosa, dari kotoran hati. Semakin terperbaiki dia. Ini yang kedua. Ketiga, orang yang beramal soleh terkena doa dari makhluk lain, doa dari para malaikat, doa dari sesama makhluk. Kita sering nggak berdoa untuk kepentingan umum? Iya. Para khatib di setiap Jumatan di akhir khutbah kedua selalu berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Dimintakan ampunan untuk oleh semua khatib berjumlah jutaan tuh di seluruh dunia, ya. Belum lagi ada orang per individu berdoa dengan doa seperti itu untuk kepentingan kaum muslimin. Di antaranya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu didoakan. Dan terutama di dalam sholat. Orang yang beriman beramal soleh selalu didoakan dalam tahiyat. Apa doanya? Setelah syahadat, ya, setelah tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Bukhari at-tahiyatul lillah wassalawatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Semoga keselamatan terlimpah kepada kita dan kepada semua hamba yang soleh. Terkena selamat dari apa? Selamat dari semua keburukan lahir batin, dunia akhirat, dunia ataupun agama. Orang yang soleh itu terkena doa. Setiap orang yang sholat didoakan kebaikan-kebaikan. Apa akibatnya? Akibatnya dua. Pertama, dosanya digugurkan. Kedua, setelah digugurkan dosanya, isi dari doa itu yang dikabulkan tertunaikan. Allah selamatkan orang soleh itu dari semua keburukan. Sebab assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maknanya semoga keselamatan dari semua keburukan terlimpah kepada orang-orang yang hamba-hamba Allah yang soleh. Belum para malaikat pemikul aras, sambil memikul aras, sambil mendoakan orang-orang beriman beramal soleh agar diampuni dosanya, agar diselamatkan dari api neraka, agar dimasukkan ke dalam surga Aden yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu para malaikat pemikul aras itu mendoakan dengan doa seperti itu. Manusia
mendoakan secara umum untuk kaum muslimin, tapi lebih khususkan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi orang yang melakukan amal soleh, zahir atau batin, memiliki banyak keuntungan. Tak heran dampaknya, lihat. Tadi dikatakan orang yang melakukan amal soleh kebaikan, itu akan melahirkan cahaya dalam hati, kecerahan dalam wajah, kekuatan dalam badan, tambahan terhadap rizki, dan dicintai dalam hati sesama makhluk. Itulah poin ketiga, cara memperbaiki hati. Jadi pertama, kaitkan hati kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, gunakan hati sesuai dengan fungsinya, yaitu memahami, belajarlah inti, belajar agama ini ya. Kasih nutrisi yang bagus untuk hati berupa ilmu-ilmu yang bermanfaat, berupa pemahaman yang bisa menuntun kita ke arah yang benar. Ketiganya, lakukan amal soleh, zahir ataupun batin, yang wajib ataupun yang sunnah. 4, 5 dan seterusnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyakum. Bagaimana caranya agar hati kita tidak mudah marah? Apalagi ada sesuatu yang tidak kita sukai atau hal yang menjengkelkan. Dan bagaimana apabila suka menyimpan rasa kesal di hati? Itu bakal darah tinggi. Bakal TBC. Marah itu gak masalah. Manusiawi. Sangat normal. Bila ada sesuatu yang membuat kita jengkel, marah, iya pastilah. Kalau gak marah bukan orang namanya. Yang jadi masalah adalah bagaimana sikap kita ketika marah. Apa yang harus dilakukan? Pertama, tahan amarah kita. Ini ciri khas orang-orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan senang atau susah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Ini amarah muncul ya pasti kalau ada hal yang menjengkelkan. Cuma sikap yang terbaik tahan. Jangan dilampiaskan sekalipun kita mampu melampiaskannya. Inilah yang disebut dengan memberi maaf. Allah mengaitkan memberi maaf dengan berbuat toleran. Falyafu wal yasfahu. Maafkan dan toleranlah. Apa bedanya? Memaafkan artinya tidak memberi balasan kepada orang yang bersalah kepada kita walaupun kita mampu melakukannya. Hanya menahan tidak memberi balasan itu sudah memaafkan. Walaupun masih jengkel mungkin. Walaupun umpamanya ngambek dalam arti saya nggak akan berbuat baik kepada dia, mungkin. Itulah yang disebut memaafkan. Kalau falyasfahu, toleranlah, nah ini lebih dari memaafkan. Selain tidak membalas, dia melakukan kebaikan kepada orang yang bersalah itu. Dan inilah yang Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainahu wa bainaka 'adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka orang yang antara kamu dengan dia tadinya ada permusuhan berubah menjadi kawan yang sangat akrab, yang sangat dekat. Jadi
Itu namanya shafah. Kalau memaafkan, makna memaafkan tidak membalas keburukan walaupun dia mampu membalasnya. Hanya di sana itu memaafkan, ya. Dan orang yang memaafkan dalam arti menahan amarah, tidak melampiaskan kemarahannya sebagai balasan. Orang itu memperoleh banyak sekali keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Pertama, itu ciri orang bertakwa tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang mampu menahan amarah walaupun dia mampu melampiaskan. Kedua, Allah akan angkat derajat kemuliaan dia. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma naqasal mal min shadaqah wa ma zadallahu li'abdin bi'afwihi illa izzan wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Perhatikan tiga hal ini. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Sampai Nabi SAW mengawali dengan sumpah, wallahi demi Allah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, bahkan akan nambah. Kedua, tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain illa izzan, kecuali akan menambah kemuliaan orang itu. Orang yang memaafkan orang lain bakal dimuliakan oleh Allah. Ketiga, tidaklah seseorang tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Nah, salah satu kalimat di antara tiga kalimat dalam hadis ini, Allah hanya akan menambah kemuliaan kepada orang yang memberi maaf. Ini keutamaan yang kedua. Ketiga, ini yang luar biasa, termasuk di antara amalan yang memperbaiki hati. Orang yang memaafkan dalam arti tidak melampiaskan kemarahannya. Orang itu akan diampuni dosanya. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan kita memaafkan orang lain, dosa kita dimaafkan oleh Allah, dihapus. Itu tadi surah An-Nur yang saya bacakan tadi, falyafu wal yasfau. Maafkan dan bertoleranlah kamu. Afala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa kamu karena kamu memaafkan dosa saudaramu? Kalau kamu maafkan dia, Allah ampuni dosa kamu. Ini menunjukkan memaafkan orang lain mengurangi dosa, mengampuni dosa, menggugurkan dosa. Jadi menahan amarah itu luar biasa. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, nah ini di akhirat. Saya tidak ingin menyakiti akhwat. Tapi ini ilmu yang harus disampaikan, tidak bermaksud menyakiti siapa yang merasa tersakiti dengan ucapan saya atau dengan hadis Nabi SAW berikut ini. Hati akhwatlah yang bermasalah. Kata Rasul SAW, man katama ghaidhan, siapa orang yang mampu menahan amarahnya, padahal wahwa yaqdiru ayyunafidhahu, padahal dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Apa kata Nabi SAW? Dia nanti di akhirat disuruh memilih bidadari surga mana saja yang dia sukai. Maksud yang dia sukai orangnya ataupun jumlahnya. 10 boleh. Punten akhwat. Ini bukan kata saya. Yukhayyiruhu minal huril ini bima syaa. Dia akan dibolehkan memilih sebuah bidadari surga mana, disuruh memilih mana, ini mau itu, aduh ini mau itu mau, ada demesnya orang mah gitu. Silakan. Jadi luar biasa menahan marah teh, ya. Coba kalau kita
marah, daripada kita lampiaskan kemarahan kita yang hanya menimbulkan kerugian tanpa keuntungan, coba pikir lagi. Mending tahan ini amarah tapi dapat yang semua tadi, terutama bidadari surga tadi. Belum lagi dosa kita diampuni, belum lagi kemuliaan kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi ingat-ingat seperti itu pertama, ya. Makanya ketika ada orang yang menjengkelkan, kita pikir keutamaan ini, kita bakal tersenyum di tengah kejengkelan. Dosa saya gugur, derajat saya diangkat, juga ini ada kadar ketakwaan dalam diri saya, bidadari surga menunggu. Coba, mending ini. Jadi ketika ada orang yang menjengkelkan, kita selalu senyum. Termasuk yang menjengkelkan itu istrinya. Suka marah ke istri, ngaku. Suka istri menjengkelkan, ya namanya juga manusia. Terus gimana agar tidak marah, tidak membentak, tidak melotot, senyum saja. Nanti istri aneh, kamu kenapa saya nyebelin ke kamu tapi kamu tersenyum? Ada deh, pokoknya kasih tahu gitu. Sebut satu, orang bertakwa begitu loh. Umi mau nggak Abi jadi bertakwa? Mau banget, hiji. Kedua gitu ya. Nanti yang bidadarinya terakhir. Sebutkan begitu ya. Wallahu a'lam. Hukum berobat hati ikhtiar ke psikolog. Bagaimana? Dibarengi doa kepada Allah minta pertolongan, karena kebanyakan bilang itu mah kurang iman. Salat ibadah dengan yang benar. Psikolog ahlu jiwa tidak hanya psikologi dalam konteks ilmu umum yang bersumber dari barat. Dan teori yang diterapkan, teori-teori yang dilahirkan dari orang-orang ateis. Seperti Machiavelli, Sigmund Freud. Itu kan orang-orang ateis. Melahirkan beberapa teori, hasil pengalaman, hasil penelaahan. Tapi dasarkan kepada kekafiran. Itu yang jangan. Adapun psikolog yang muslim. Para ulama semuanya psikolog. Para ulama itu semua ahli jiwa. Para ulama banyak mengutip masalah hati. Ini yang kita bahas, amalul qulub, ini masalah psikologi. Jadi bukan psikologinya yang dipermasalahkan, tapi sumber dari ilmu psikologi. Dari orang ateis atau dari para ulama. Konsultasi kita tentang kejiwaan. Ke psikolog yang ateis, yang kafir, ataukah ulama atau ustaz. Sama saja, itu secara bahasa disebut psikolog, ahli jiwa, ya. Boleh berkonsultasi, harus. Kalau nggak berkonsultasi nanti salah. Para ulama, ustadz umpamanya dengan background pemahaman yang tentang Quran Sunnah, termasuk tentang masalah jiwa, karena mereka mempelajari kitab-kitab dari para ulama tentang kejiwaan. Bisa tahu, oh gejala ini begini, ini begitu. Yang lain lagi terapinya begini. Bisa tahu. Ya, konsultasi harus. Kurang iman, kata siapa kurang iman? Justru ini aplikasi dari keimanan. Iman itu harus bertindak berdasarkan ilmu. Kita bodoh, nggak tahu ilmu. Maka lari ke orang yang berilmu. Itu bagus, itu harus. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Seperti kita sakit ke dokter, oh kurang iman, itu justru tuntunan iman, tuntutan iman. Kata Nabi SAW, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian, tentu saja ke ahlinya. Karena setiap penyakit ada obatnya. Suruh berobat. Ke dokter, ke herbalis, ke siapa saja yang bisa menyembuhkan penyakit secara hissi gitu, silakan. Ya. Jadi boleh nggak berkonsultasi ke psikolog? Ya boleh, asal psikolognya bukan orang yang
bersumber dari orang ateis atau orang kafir ya. Mohon nasihat agar hati semakin tegar di atas ujian hidup yang silih berganti. Sebab terkadang masih ada saya rasa berkeluh kesah atas keadaan. Pertama, kita harus meyakini bahwa ujian, penderitaan, ya, kanyeri, kaperi, kesusahan, itu bisa dua. Pertama sebagai azab atas dosa-dosa kita. Menyadari hal ini cepat tobat, cepat banyak istighfar. Azab. Allah berfirman, "Fama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja kesulitan musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosamu. Padahal Allah telah mengampuni jauh lebih banyak lagi dosa. Tidak semua dosa kita itu Allah azab kontan di dunia. Enggak. Kebanyakan diampuni. Kalau semua dosa Allah azab di dunia, enggak tersisa kehidupan di alam jagat raya ini. Allah berfirman, "La yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah mengazab manusia semuanya karena dosa-dosanya, azabnya di dunia tak akan ada satu makhluk pun yang tersisa. Makanya Allah katakan wa ya'fu an katsir, kebanyakan dosa manusia diampuni. Hanya sedikit yang diazab di dunia. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah turun bala, musibah, kecuali karena dosa. Dan tidak terangkat musibah kecuali karena taubat. Maka taubat untuk mengangkat musibah. Kalau taubat, dosanya dihapus, musibah diangkat. Berkata Fudail bin Iyad, musibah itu tidak hanya fisik, ya, tapi psikis. Menjengkelkannya orang terdekat kita, istri kita, anak kita, pembantu kita, bahkan mobil motor kita tuh. Mogokan, kempesan, rusak, kesenggol orang, bermasalah kan? Itu azab loh. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, "In asaitullaha ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu terhadap akhlak istriku, anakku, bahkan binatang tungganganku. Istri yang biasanya taat jadi nyebelin. Anak-anaknya biasa nurut menjadi membangkang. Pembantunya yang selalu gesit biasa tiba-tiba jadi pemalas. Mobil kita biasa gegeleseran. Mogok mah tidak ada wetehnya. Kempes gitu ya. Kalau kempes mah mau baru mau tidak kan bisanya. Kena paku ke ya, kena beling ke, dijailin orang ke, atau disenggol orang, bermasalah. Kita sumpek sempit nggak? Sedih nggak? Ya sedih. Kesedihan itu mungkin azab atas dosa kita sebelumnya. Kata Fudail bin Iyad, kalau aku maksiat kepada Allah, ayah we gara-gara istri pika sebelum, anak menjengkelkan, pembantu tidak menurut, binatang tunggangan yang biasa dia kendari ngadat gitu. Itu dampak dari dosa kita. Ya, itu pertama tuh. Maka solusinya apa? Taubat. Kedua, penderitaan adalah ujian. Benar nggak kita bersikap ketika menghadapi penderitaan itu? Bagaimana cara kita mengantisipasi menghadapinya? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Kalau dengan cara yang benar, tobat, mendekat kepada Allah, berdoa, konsultasi kepada ahlinya yang bisa memberikan pencerahan, bimbingan atau solusi gitu ya. Maka itu bagus. Maka segera musibah itu akan diangkat dan diganti dengan
dengan kebahagiaan. Bagaimana agar kita tenang menghadapi kesulitan itu? Yakini dalam kesulitan itu akan ada banyak keuntungan yang lebih besar daripada kerugiannya. Ruginya hanya satu. Apa? Menderita. Hanya itu. Selain menderita hanya untung. Pertama, dosa kita gugur dengan musibah itu. Kedua, kesabaran kita melahirkan pahala yang berlimpah tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ketiga, doa kita dikabul ketika kita menderita. Keempat, kemuliaan kita terangkat. Nah, ini yang kelima. Ini yang membuat kita sumringah dengan musibah. Yaitu apa? Firman Allah dalam surah Al-Insyirah yang menyatakan inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran 2 kali. Satu kalimat yang sama diulang 2 kali. Apa maknanya? Setiap satu kesulitan akan datang 2 kemudahan setelahnya. Setiap satu penderitaan akan datang 2 kebahagiaan setelahnya. Makanya pas ada musibah yang buat kita menderita, tersenyumlah, optimislah, berfikirlah ya. 2 keuntungan apa ya yang Allah akan berikan kepada saya? Misteri, tapi pasti itu janji Allah. Tinggal menunggu-nunggu gitu. Kebahagiaan apa, keuntungan apa yang akan saya dapatkan. Yang jelas 2 nih. Makin hebat penderitaannya, makin hebat kebahagiaan. 2 kebahagiaan nanti yang akan datang. Itu masih misteri. Kita tidak tahu kapan datangnya, dalam bentuk yang bagaimana, seberapa kadar kebahagiaan atau keuntungannya, masih misteri. Tapi itu pasti datang. Nah, kita tinggal berharap itu. Jadi sumringah, ada yang ditunggu. Aya arep-arepen dalam bentuk kebahagiaan atau keuntungan. Dengan mengingat 5 keuntungan tadi dari musibah, maka kita akan tetap tenang, bahagia, tidak depresi, tidak stres, tidak sedih, tidak berkeluh kesah dengan musibah tadi ya. Bagaimana cara memperbaiki hati agar tidak suudzon dengan seorang? Husnudzon lah, maka tidak akan suudzon. Pertama, suudzon itu yakini buruk, dilarang oleh Allah. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhanni itsam. Itu larangan pertama. Jauhi kebanyakan dhon. Kedua, suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi oleh kalian suudzon, karena suudzon itu sedusta-dusta ucapan. Kalau kita ngomong biasa lu berdosa, itu sudah dosa besar. Maka kalau suudzon itu sedusta-dusta ucapan, artinya kedustaan yang paling tinggi. Yang paling terlarang, dosanya terbesar. Itu yang kedua. Ketiga, para ulama wanti-wanti. Ya, hindarkan istanibu syai'an. Jauhi oleh kamu sesuatu. Bila sesuatu ini benar, kamu enggak berpahala. Kalau salah, kamu berdosa. Apa sesuatu itu? Suudzon. Kita buruk sangka, ternyata persangkaan buruk kita benar. Kita nggak berpahala dengan itu. Oh benar kan dugaan saya? Nggak pahala. Tapi kalau salah, dosa besar. Lalu apa untungnya suudzon? Ya. Keempatnya, seorang mukmin selalu mencari 1000 uzur untuk sesuatu yang dia lihat salah dari saudaranya. Kalau saudaranya kita lihat salah, saudara kita berlaku salah, maka cari uzur, cari alasan. Oh mungkin dia begitu, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia punya alasan begini. Pokoknya cari uzur. Cari alasan pembenaran tentang apa yang dia lakukan. Kalau toh dicari uzur tidak dapat, maka tuduhlah diri sendiri karena kebodohannya tidak menemukan alasan yang tepat kenapa dia berbuat seperti itu.
Itulah yang harus kita lakukan. Apakah jika kita suka curhat atau bercerita kepada suami tentang permasalahan di tempat kerja, apakah termasuk ghibah? Tergantung isinya. Kalau menyebut orang dengan keburukannya, iya ghibah, ya. Tapi kalau tidak menyebut orang-orang tempat kerja saya, ya, alhamdulillah Allah menyelamatkan kita dari keburukan-keburukan seperti itu, gitu. Mereka ikhtilat tanpa menyebut orangnya. Nah itu tidak ghibah, ya, boleh. Jika ada masalah yang dihadapi, unek-unek yang ingin dibicarakan dengan suami dengan menyebut nama, nggak boleh menyebut nama, ya. Cukup menyebut orang secara Ada orang teman saya begini. Gimana solusinya? Boleh, ya. Tidak menyebut namanya. Terkait pemilu, bagaimana hukumnya bila imam atau kepala keluarga lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya? Ya bagus, biarkan. Saya juga begitu. Apakah istri tetap boleh menggunakan hak suara atau ikut imam kepala keluarga? Tergantung, suami melarang enggak? Kamu jangan milih. Kalau ada larangan, udah jangan. Pokoknya ini mah ada hak setiap warga negara atau. Maka tidak taat ke suami. Kalau kata suami terserah kamu, milih mangga, mau enggak juga enggak masalah. Dibebaskan boleh. Ya. Ana mau bertanya solusi agar hubungan suami istri tidak merasa kecewa kepada pasangannya. Saat ini ada di fase mati rasa karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya. Ini ikhwan apa akhwatnya? Karena akumulasi kekecewaan dia terhadap saya, berarti saya yang salah. Sehingga dia kecewa. Terus kenapa dia yang mati rasa? Harusnya itu, karena kita salah, ya, kita tebus kesalahan saya, nggak mati rasanya, hidup gitu. Harusnya puaskan pasangan untuk menebus kesalahannya. Kalau dia sudah bersalah, membuat pasangan kecewa, terus mati rasa atau nambah meren, atau tambah kecewa pasangan gitu ya. Pokoknya harus maksimal lah. Saya nggak tahu ini istri apakah suami. Istri? Yakin? Dari belakang. Oh iya dari belakang. Berarti istri yang bersalah cepat minta maaf ke suami, ubah ya kesalahannya, berhenti dari kesalahannya, tingkatkan perhatian, romantisme ya, kemudian kelemah lembutan, peduli kepada suami gitu, selalu senyum. Pokoknya hibur dengan cara yang menyenangkan suami. Insya Allah nanti suami akan terbiasa lagi melihat perubahan istri yang jauh lebih baik. Terakhir, jangan ada lagi yang nyusul. Afwan, ana pakai pen merah. Oh iya. Apa pendapat Ustadz soal umroh dengan cara cicilan setelah umroh? Karena ada Ustadz kita yang membolehkan. Secara hukum boleh. Berhutang boleh. Al-Quran menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Al-Baqarah 282. Hai orang-orang beriman, apabila kalian mau saling berutang di antara sama kalian sampai masa yang ditetapkan, tulis. Boleh berhutang. Baik dengan jaminan atau tidak. Kalau dengan jaminan, gadai namanya. Dan Nabi SAW juga suka menggadaikan.
barangnya. Bahkan ke orang Yahudi. Bahkan ketika meninggal, baju zirahnya, baju perangnya sedang tergadai di orang Yahudi. Ya, itu menunjukkan boleh berutang untuk kebaikan boleh. Ya, termasuk untuk umroh hukum asal boleh. Cuma apakah utama, afdol atau tidak? Ini tidak afdol. Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan jangan sekali berhutang kecuali kalau darurat. Umpamanya anggota keluarga sakit, harus ke dokter, rumah sakit nggak ada uang, silakan berhutang. Atau nggak ada makanan sama sekali, ini istri dan anak kelaparan, silakan berhutang. Untuk kebutuhan primer yang paling pokok. Adapun untuk sekunder, kebutuhan tersier, berhutang karena HP-nya sudah jadul, padahal masih bisa. Punya saya HP-nya sudah 6 bulan belum diganti-ganti. 6 bulan masih baru. Akhirnya minjem, nggak boleh, jangan. Ya. Nah, termasuk untuk umroh jangan, karena umroh tidak wajib. Haji juga tidak wajib kalau belum mampu. Nggak harus pinjam, ya. Walaupun pinjam boleh kalau kita memiliki andalan untuk bisa melunasi. Umpamanya saya lagi jual tanah berharga miliaran. Ingin umroh sekarang. Mumpung masih memungkinkan. Tapi nggak ada uang. Boleh pinjam dulu? Boleh. Karena nanti tanah dijual lunas. Gitu ya. Bisa insya Allah. Kalau tidak ada borah atau jaminan, minjem kapan bayarnya nggak tahu, jangan ya, karena kita nggak punya andalan untuk melunasinya ya. Kalau saya lebih menganjurkan jangan meminjam untuk umroh atau haji karena belum mampu ya, jangan paksakan. Kecuali sekali lagi kalau kita ada andalan untuk bisa melunasinya baru boleh. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi untuk bulan depan kita di ahad ketiga lagi. Sekarang khusus bulan ini ahad kedua ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.